Jumpa di channel kembali lagi dengan saya Cahyo. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview satu unit Toyota CSR. Tapi CSR-nya ini yang versi hybrid. Mau tahu seperti apa mobil hybrid CSR itu seperti apa? Yuk ikuti terus. Kita lihat dari sisi tampak depan. Bagian depan sini kita lihat ada lampu. Dia lampunya sudah menggunakan teknologi by beam ya. Jadi lampu dekatnya dia sama lampu jauh itu sudah jadi satu proyektor, dan dia sudah menggunakan LED warnanya putih. Di sini juga ada lampu kotak kecilnya ya, dan disempatkan ada alis di sini. Dan lampu sennya dia sudah seperti mobil-mobil kelas Eropa ya, sudah running light, jadi sudah jalan. Kita lihat di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini ini agak unik nih guys. Biasanya kan koplemnya ada di cover bagian sini. Ini cuma plastik biasa. Dan koplemnya ada di sebelah sini, cover bagian bawah. Dia koplemnya masih menggunakan lampu 11 ya, masih belum proyektor dan belum memakai LED. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan sensor, corner sensor. Depan sendiri khusus mobil Toyota yang sistem masih pakai hybrid, ya emblemnya ada warna birunya. Nah, ini birunya bukan cahaya ya, jadi dia memang warnanya gradasinya hitam sama biru, menandakan bahwa mobil ini geraknya menggunakan hybrid. Untuk di segi ban, dia sudah dilengkapi dengan velg berukuran ring 17 dengan profil bannya dia ketebalannya di angka 60. Nah, untuk tapaknya dia mempunyai lebar 215. Besar velgnya di angka ring 17. Dan sistem pengereman di sini dia sudah menggunakan disc brake dan sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan PA. Kalian dari sisi sebelah samping sebelah kiri sini dia sudah dilengkapi dengan tulisan emblem hybrid. Dan di bagian spion sini dia sudah menggunakan teknologi auto retract. Jadi ketika kita pencet tombol lock unlock dari kunci remote, spion ini otomatis melipat dan menutup sendiri guys. Dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Lampu sennya ini unik, dia tipis banget nih, coba cek. Tipis tapi terang cahayanya. Dan sudah dimanisin dengan ini list chrome, ada list chrome-nya nih. Nah, kita lihat di atasnya ban sini dia sudah dilengkapi cover fender ya. Jadi memang untuk mobil SUV itu pasti kebanyakan sudah dilengkapi dengan namanya fender seperti ini. Jadi dia letaknya dari depan sampai dengan ke belakang. Nah, ini sudah ada pelindung, fendernya juga di plastik. Sampai di belakang sini guys. Kita lihat. Dan untuk di bagian belakang sini profil bannya sama, dan dia sudah dilengkapi dengan rear disc brake ya, ABS, EBD, dan PA. Segi belakang sini modelnya sangat unik, nggak kelihatan seperti SUV yang belakang, dia lebih ke crossover, tapi cakep banget. Kita lihat di sini model lampunya dia. Dia sudah pakai ini ya, LED string. Ada 2 balutan LED di sini. Lampu ratingnya dia sudah LED, lampu stop lampnya dia sudah LED, dan juga lampu mundurnya dia, atret dia sudah menggunakan LED. Di sini sudah dilengkapi dengan emblemnya CHR, dan juga di sini sama ya emblemnya yang kayak di depan tadi. Dia sudah menggunakan warna gradasi biru dan hitam. Nah, untuk di bagian sini kita lihat sudah dilengkapi dengan
sensor belakang juga. Sensor belakang dia yang bagian belakang ada 4 titik ya. Nah, di sini 1, 2, dan di sini 3, dan sebelah sini ada 1 lagi. Nah, 4 buah sensor belakang. Dan ini juga sudah disediakan lampu, tempat lampu, tapi ini cuma reflektor ya. Enggak nyala. Enggak ada lampunya. Nah, dan juga sudah disediakan rear kamera ya. Kita lihat di bawah sini. Ini dia rear kameranya dia. Kalau mundur dia akan menampilkan di layar depan. Kita lihat di bagian atas. Ini sangat cakep banget guys. Nah, dia punya rear spoiler. Bentuknya dia bentuknya kayak katamaran ya, apa ya namanya, lupa saya. Nah, cek dulu guys ini ya. Biasanya nih spoiler kan bentuknya dia nyambung dan tidak ada bolong-bolongnya. Nah, yang di JHR ini modelnya dia kayak konsep terbaru guys, kayak bangunan-bangunan arsitektur yang terbaru. Dia kosong, banyak parlemen yang kosong, jadi kelihatan aerodinamisnya cakep banget. Dan di sini sudah dilengkapi dengan satu subfin antena yang menggunakan model yang terbaru dan sesuai dengan warna bodi mobil yang bagian atas. Nah, ini kita lihat dari sisi bagasi guys. Bagasinya cukup luas, cuman memang dia nggak seberapa tinggi ya, karena kaca belakangnya dia bentuknya menekuk ke bawah. Nah, dan ban serepnya dia ada di dalam sini guys. Dia masih menggunakan sistem ban serep temporary, jadi bannya nggak sama dengan yang dipakai di luar sini. Juga ada tray. Dan di bagian bawah kap mesin sini dia sudah dilengkapi dengan peredam panas, peredam suaranya ya. Bahannya kayak babut, cukup tebal. Nah, kita lihat dari sisi dapur pacunya guys. Dia sudah dibekali mesin dengan kapasitas 1800 cc ya, dan max power yang dihasilkan dia ada di atas 141 PS. Itu sudah termasuk mesin bensinnya dan juga power hybridnya, itu totalnya 141 PS guys. Mungkin ada depan 1800 cc nih, tapi tetap irit karena dia sistemnya pakai hybrid, separuh konvensional dan separuh hybrid. Nah, kita lihat dari sisi pintu di sini dia ada ornamennya kayak diamond kayak 3 dimensi, warnanya coklat. Dan arm rams-nya dia sudah dilengkapi dengan soft touch. Dan di bagian sini materialnya dia agak sedikit keras ya, tapi masih ada soft touch-nya. Kita lihat di sini untuk panel-panelnya sudah menggunakan auto all power window depan dan belakang. Ada lock unlock, power cut window, dan spionnya dia sudah bisa diatur secara manual ataupun otomatis di sebelah sini guys. Nah, untuk pengaturan spionnya, dan dilengkapi dengan ornamen black piano. Bawah sini juga sudah disediakan speaker besar dan juga tray untuk menyimpan botol minum, nggak terlalu besar tapi cukupan lah ya buat 1 botol minum doang. Nah, kita
kita lihat di bagian kursi di sini. Nih, sayangnya ya, mobil CHR Hybrid ini masih menggunakan manual untuk kursi pengaturannya ya, untuk rebahannya dan juga pengaturan adjuster ketinggiannya dia masih manual, dan sudah dilengkapi dengan elektrik lumbar. Nah, ini lumbar yang di bagian punggung, jadi dia bisa mengecil, mengempes maupun mengembang. Ini kerasa banget sih kalau kita jalan lagi perjalanan jauh, nggak capek. Dan material joknya dia sudah menggunakan bahan kulit berwarna hitam, dan motif joknya dia sudah seperti jok mobil balap. Nah, ini kalau kita duduk di sini pas banget nih dengan postur kita, dengan punggung lengan kita nempel di sini, dicengkram sama kursinya. Nah, kita masuk di bagian interiornya di sini. Untuk setirnya dia sudah dibalut dengan material soft touch, dan ada stitchingnya juga. Stitchingnya dia berwarna hitam. Ini ada klakson, dan ada balutan panel black piano ya, kiri dan sebelah kanannya sini. Nah, ini untuk pengaturan MID-nya yang ada di center LED di sini. Nah, lihat, ini buat pengaturannya di sini. Kalau yang sebelah sini ini untuk audio, dan di bagian hand setir ini sudah dilengkapi dengan nice. Ini namanya cruise control, tapi dia belum adaptif ya, masih konvensional. Ini untuk speedo, kecepatannya dia. Ada informasi bahan bakar. Di sini MID-nya dia, kurang lebih ukuran 5 inch ya. Dan di sini biasanya ada tachometer RPM, tapi ini diganti dengan indikator hybrid dan indikator mesinnya. Di sini ada temperatur mesin. Cakep benar. Dan dari segi atas ini dia sudah dilengkapi dengan dashboard yang letter ya, soft touch berwarna coklat. Dan juga sudah dilengkapi dengan Twitternya aja di ujung sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan di sisi audio kita coba putar ya. Wow, nah, kita lihat di sini di sisi audio guys. Nah, dia sudah bisa menggunakan Bluetooth, MP3, MP4, DVD, USB, audio jack, dan juga mirrorcast, mirroring dia sudah support dengan Android. Dan di sebelah sini ada jam, indikator jam. Di bawah ini kisi-kisi AC. Ini lampu hazard. Dan AC-nya di sini kita lihat guys, cakep benar. Ini panelnya sudah dilengkapi dengan black piano. Ya. Ada metalik-metaliknya nih. Gemerlap warna-warni. Coba kita nyalain AC-nya. Nah, kita lihat di sini guys, AC-nya dia sudah menggunakan teknologi auto AC. Ya, ada tombol auto di sini. Dan juga sudah menggunakan dual zone. Di dual zone itu suhu kanan kirinya dia yang keluar dari kisi-kisi AC kita bisa atur sendiri-sendiri.
Misal yang sebelah kiri penumpang mau yang dingin banget, yang di sebelah kanan driver nggak suka dingin. Nah, kita bisa hangatkan suhunya yang sebelah kanan. Jadi sudah bisa sendiri-sendiri pengaturannya. Kita lihat di bagian bawah sini. Kita lihat di bagian bawah sini dia sudah dilengkapi dengan box. Konsol boxnya kecil di sini. Ini buat naruh barang-barang kecil. Dan di sini ada cup holder, 1 unit cup holder. Oh ya, di sini dia mengeluarkan lampu guys. Nah, kelihatan nih kalau gelap, ada lampu nyala, biru warnanya, illumination blue. Nah, panelnya sampai ke belakang sini. Ini dia black piano dan ada metalik-metaliknya ya. Untuk di persnelingnya ini, untuk di transmisinya ini, dia sudah menggunakan CVT ya, PRND. Biasanya kan ini S ya, atau manual. Nah ini B. B ini tujuannya dia untuk engine brake. Jadi kalau pada saat kita jalan di turunan tajam, atau kita ada pengurangan kecepatan dengan pengereman yang tinggi, itu persneling bisa kita, transmisi bisa kita oper ke B, dari D langsung ke B. Otomatis dia ada engine brakes ya yang membantu pengeremannya. Ini electric parkingnya dia sudah pakai tombol begini. Ini kalau mati berarti handbrake-nya dia lepas. Kalau aktif, lampunya nyala guys. Dan juga di sini ada tombol untuk VSC, bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Di sini ada hold ini untuk handbrake ya. Jadi fungsinya dia sudah cukup canggih. Ketika kita kendaraan dari jalan, terus kita rem sampai mobil berhenti, tanpa kita pencet tombol handrem di sini, otomatis dia akan hold sendiri remnya. Kita lepas rem, mobil akan berhenti, otomatis memakai handbrake-nya, mengunci rodanya. Dan ketika jalan, kita nggak perlu mencet tombol lagi, akan tetapi kita langsung injak pedal gas, hold-nya akan terlepas sendiri dan mobil bisa jalan kembali. Di sini ada tombol EV mode. EV mode ini untuk electric vehicle mode ya. Jadi kita bisa gunakan full hybridnya melalui tombol ini. Nah, di sini sudah ada tray juga, ada konsol box-nya. Ini berwarna biru nyala. Ada lampunya di daerah sini, guys. Illumination blue light-nya dia nyala. Kalau gelap kelihatan. Dan di tengah sini ada center konsol box ya. Ada power outlet-nya di dalam sini. Nggak seberapa besar, tapi dalam banget sih, cukup. Untuk di spion tengahnya dia sudah menggunakan night and day ya, tapi masih manual. Untuk lampunya interior dia memang belum LED, masih warna kuning. Ini lampu pintu seperti biasa. Dan di sini guys, ini ada fitur baru ya. Dan fitur ini itu ditujukan untuk sensor ya, sensor gerak. Jadi ketika kita sudah keluar dari mobil, mobilnya kita kunci, kalau ada sesuatu yang bergerak di dalam kabin, mobil ini akan mengeluarkan alarm guys. Alarmnya dia bukan alarm kunci, tapi alarm kayak bunyi sensor nging yang begitu keras, menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam mobil yang bergerak. Nah, ini guys, untuk sun visornya dia sudah ada mirrornya, tapi belum ada lampunya.
sama. Untuk di bagian pengemudi sini dia sudah digunakan. Dan untuk airbags dia sudah dilengkapi dengan 6 poin airbags ya. Yang pertama ada di driver dan di knie bagian bawah, dan juga ada di passenger ini ada airbagnya, dan juga sampai dengan kaca belakang ya. Di pilar-pilar ini sampai dengan ke kaca belakang itu sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, jika ada terjadi kecelakaan benturan dari arah depan maupun dari arah samping, itu cukup aman, airbagnya akan keluar. Nah, kita lihat di bagian atas ini nih. Ini plafonnya ya, plafon dia dilengkapi hiasan unik ya di sini. Biasanya kan polos. Nah, ini ada sedikit hiasan motif kayak diamondnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada motif 5 diamond di sini. Mempercantik hiasan plafonnya dia. Jadi nggak bosan. Nah, dia sudah dilengkapi dengan engine start top ya. Jadi kalau kita mau nyalakan mesin tinggal pencet di sini. Begitu pula mau mematikan mesin tinggal pencet sekali di sini. Asalkan kita membawa kunci keylessnya dekat dengan, alias masih bersama kita terus ya kuncinya, dia akan membaca sensornya. Nah, ini yang unik juga guys. Untuk pembukaan tangkinya dia itu nggak main tarik lagi, tinggal tekan tombol gini. Ini untuk buka mesin. Nah, kita masuk di bagian yang belakang. Kita lihat di sini motifnya sama kayak yang depan. Ini materialnya bukan soft touch ya, plastik. Ini handle-nya dan sudah dilengkapi dengan cup holder 1 unit, dan kacanya dia sudah menggunakan auto power window. Dan sudah dilengkapi dengan speaker di bagian pintu belakang. Jadi total speakernya di dalam mobil ini ada 6 unit ya. 4 unit di pintu dan 2 unitnya tweeter di bagian dashboard depan. Sekarang kita masuk guys ke dalam sini. Nih, wow, cukup lega sih. Ini kursi yang depan saya mundurin banget tadi ya, dengan proporsional tinggi saya di 160. Ini masih sisa setengah jengkal ya. Dan bangkunya dia itu nggak pendek-pendek amat, pas dengan leg persendian kaki kita, jadi nggak bikin capek waktu perjalanan jauh. Nah, untuk bangku belakang ini, kalau saya bilang ini cukup nyaman bagi penumpang yang ada di belakang ya. Dia nggak terlalu tegak, cukup untuk dibuat rebahan. Nah, yang belakang ini bisa muat 3 orang guys, asal nggak terlalu besar aja badannya. Nah, dia sudah dilengkapi dengan headrestnya ada 3 unit, 1, 2, 3. Dan masing-masing penumpang di belakang ini sudah dilengkapi dengan seat belt 3-point ELR. Di bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan lampu juga, lampu interior masih warna kuning, belum LED.
test drive CHR Hybrid. Mau tahu seperti apa mobil hybrid ini? Yuk ikuti terus video saya yang satu ini. Oke guys, ini kita sudah jalan di kecepatan 50 km. Kita lihat di sini ada panel MID-nya. MID ini dia ada indikator mobil ini digerakin oleh apa. Nah, ini kita lihat ada baterai hybrid, ada engine, dan ini menggerakkan roda. Berarti ini kalau arahnya ke sini, berarti hybridnya sedang bekerja. Nah, kalau begini berarti mesinnya nyala. Mesinnya nyala, dia mengisi hybrid, baterai hybridnya, dan juga menggerakkan roda. Nah, karena posisi baterai sedang low, otomatis mesin lebih sering nyala ya, lebih sering bekerja untuk ngisi baterai hybridnya. Nah, ini saya lagi melepas gas dan menginjak pedal rem. Mesinnya mati dan pengisian hybrid melalui roda. Nah, jika roda berputar pada saat deselerasi atau pengereman, pengurangan kecepatan, baterai hybridnya akan diisi oleh roda. Nah, ini sekarang kita berhenti guys. Nah, berhenti pun mesin hybrid tetap bekerja. Generatornya bekerja untuk menghidupin panel-panel AC, audio, dan panel elektrikal yang lain. Senyap banget, tidak ada suara sama sekali. Nah, untuk tingkat kebisingannya memang ya kalau dinilai 1-10 9 lah ya. Tapi kalau untuk kesenyapan mesinnya memang benar-benar senyap, tidak ada suara sama sekali. Nah, sekarang kita jalan guys, jalan lagi. Kita lihat di sini sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini biasanya kan kalau mobil yang non hybrid yang di sini kan RPM ya, putaran mesin. Kita lihat di sini ada indikator CHG. CHG ini charging. Eco ini dia mode irit bahan bakar, dan power ini kalau sudah di power pasti engine-nya bekerja guys. Nah, kita lihat di sini hybrid yang bekerja menggerakkan mobilnya pada kecepatan berapa ini, 20. Oh ya, sesuai di video saya yang sebelumnya, saya pernah test drive CHR hybrid ini ke Mojokerto lewat highway ya, lewat tol. Itu saya coba lari di kecepatan 140 km guys. Itu hybridnya masih bekerja dan tanpa menggunakan engine. Kebayangkan iritnya seperti apa meskipun kenceng. Toyota kita sudah review dari segi eksterior maupun interior, dan juga tadi sudah kita jalankan ke luar, ke jalan. Kalau mau tahu ada berapa varian sih untuk Toyota CSR ini, silakan hubungi dan kontak saya, ada di bawah ini. Kalian bisa telepon maupun WA saya mengenai produk-produk Toyota yang terbaru dan produk-produk CHR yang ada varian apa aja sih yang di CHR ini, dan harganya juga berapa. Silakan kontak di WA atau nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Sekian dari video saya, semoga video saya ini bisa menjadi bermakna bagi kalian semua yang ingin tahu apa sih mobil hybrid itu, khususnya di Toyota CSR ini. Nah, jangan lupa subscribe dan komen maupun like video saya yang satu ini ya guys. See you.
you guys.